Hidup mahasiswa! Saya melihat dari beberapa kutipan-kutipan video yang dikirim dari wilayah, yang saat ini juga masih didalami oleh Polda Metro, kelompok-kelompok anarko masuk di situ. Ya, dari identitas bajunya, kemudian kekhasannya dia, ini yang masih didalami oleh rekan-rekan dari Polda Metro. Pak, tolong Pak, Pak Darmando dipukuli Pak, Pak, tolong Pak, kita sama rakyat, apa kabar Pak, tolong Pak, Pak Darmando dipukuli, ada yang dipukuli Pak, saya minta tolong. Tiba-tiba ada ibu-ibu masuk ke frame gambar kita tuh. Udah mulai memprovokasi Bang Ade. Dia mulai teriakin penista agama lah, insaf lah. Pokoknya udah mulai memprovokasi Bang Ade gitu. Dan berikut pernyataan Ade Armando sebelum unjuk rasa dimulai. Masa jabatan presiden atau amandemen agar 3 periode, itu yang saya tolak. Ya, nah karena ini adalah sebuah gerakan yang menurut saya sehat. Tapi tentu saja jangan sampai ditunggangi, jangan sampai ini disusupi oleh kepentingan politik tertentu. Setelah Pak Sigit turun, mobil komando pergi, itu tidak ada mahasiswa lagi. Soalnya mahasiswa tuh udah pada jalan ke arah Senayan. Setelah Bang Ade cecok-cecok itu, tiba-tiba diberhentiin tuh oleh ibu-ibu yang pakai baju pink. Seorang ibu-ibu diduga menjadi provokator dalam aksi pengeroyokan dosen UI Ade Armando dalam aksi demo di gedung DPR RI pada Senin 11 April kemarin. Selesai potret dirinya beredar, sebuah tangkapan layar dari pesan singkat yang disebut milik sang wanita itu kini ikut menjadi sorotan. Isi chat itu memperlihatkan ketakutannya hendak diciduk polisi. Sementara melansir dari postingan Facebook Cahyo S, emak-emak itu disebut berinisial AT yang berprofesi sebagai guru TK. Itu Bang Ade berhenti, dia mulai lagi dah tuh, insaf Bang Ade, insaf Bang Ade. Ya saya dengar begitu, insaf Bang Ade, penista agama insaf. Nah, belum lama dia ngobrol di situ, langsung ada dapat pukulan dari belakang. Terungkap sosok Diaul Haq, seorang guru ngaji. Dia sendiri dikabarkan berdomisili di Jalan Kampung Tanah 80 RT 007 RW 09 Kelurahan Klender, Kecamatan Durensawit, Jakarta Timur. Dia diketahui menempati rumah bersama keluarganya di sekitaran Jatiwaringin, Bekasi, Jawa Barat. Kepindahannya ke Bekasi dilakukan dia semenjak ibunya meninggal dunia. Gak lama masa langsung ngerumunin dia. Nah setelah dipukul-pukul itu ya saya dengar kata-kata yang saya dengar itu udah matiin aja, udah itu doang. Saya kaget kan tuh kok bisa gitu. Mas X, Anda ingat berapa lama peristiwa pemukulan itu berlangsung hingga akhirnya Ade Armando bisa dievakuasi oleh aparat? Cukup lama sih, cukup lama banget. Ibu di mana? Tolong Pak, Pak Darmando dipukuli Pak, Pak tolong Pak, Pak tolong. Kita sama rakyat.
Pak, tolong Pak. Pak Ade Armando dipukuli. Ada yang dipukuli Pak. Saya minta tolong. Apakah Mama ini layak menjadi tersangka? Siapapun yang terlibat, baik itu yang memprovokasi maupun yang melakukan tindakan pemukulan langsung harus ditindak tegas. Nah, ini harus ditindak tegas oleh kepolisian karena perbuatan pemukulan itu tidak akan terjadi kalau tidak ada provokasi sebelumnya. Ini fotonya untuk teman-teman bisa lihat ya. Pertama atas nama Abdul Manap. Kemudian yang kedua Abdul Latif. Kemudian ketiga dia Abdul Haq. Dan keempat Ade Purnama. Sebagaimana yang diketahui, sejumlah orang melakukan pengeroyokan terhadap akademisi Universitas Indonesia Ade Armando dalam aksi demo mahasiswa di depan gedung DPR RI pada Senin 11 April 2022. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran menuturkan ada oknum yang memanfaatkan aksi demonstrasi mahasiswa ini. Kami sangat menyayangkan ada sekelompok yang sengaja memancing di air keruh yang niatnya bukan untuk melakukan unjuk rasa menyampaikan pendapat, tapi memang niatnya untuk membuat kerusuhan. Sesuai janji saya akan menindak tegas siapa saja yang melakukan pelanggaran hukum, mengusut siapa yang menjadi dalang dan yang memerintahkan ini semua terjadi. Kita melihat ini ada kepedulian dan ini sangat sakral. Justru kami menegakkan keadilan, kami meminta keadilan. Itu manusia tidak tahu diri, bukan masalah dia dokter yang tidak tahu diri, tidak paham dengan ilmu politik. Dia tahu banyak orang gak suka sama dia. Mereka itu pecundang, hanya berani ketika banyak orang. Coba sendirian, mereka kucuk kayak kucing oren basah kehujanan. Pengeroyokan yang dialami dosen Universitas Indonesia Ade Armando dinilai menjadi bukti adanya kelompok radikal yang menyusup dalam demo 11 April lalu. Apa yang menimpa saudaraku Ade Armando ini adalah bukti radikalisme yang menyusup ke dalam berbagai gerakan politik di Indonesia itu terjadi. Ngeri memang radikalisme ini. Gua aja takut terdekat dia nih. Tapi dengan kadrun di negeri ini sulit memetakan siapa mereka karena mereka berbaur di masyarakat dan berpenampilan agamis di tengah masyarakat yang religius. Saya meminta bikin aksi demo berjilid-jilid itu sukses. Kalau memang mau negara ini aman, tangkap semua yang terduga terlapor penista agama. Jadi aman. Kalau nggak ditangkap kejadian seperti ini. Radikalisme berbalut agama memang mengerikan. Mereka menyusup ke sendi-sendi pendidikan, pemerintahan, termasuk TNI dan Polri lewat pengajian-pengajian. Diduga ke-6 orang ini terpapar paham takfiri. Apakah itu kemudian sudah berhasil diidentifikasi oleh penyidik Polda Metro Jaya, Pak Zulpan? Kami saat ini baru mengidentifikasi adalah terkait dengan pelaku, yaitu orang-orangnya yang kita cocokkan juga dengan keberadaan di TKP pada saat terjadinya pemukulan dan pengeroyokan. Dan ini identik dengan mereka sehingga kita bisa memastikan 6 orang ini sebagai pelaku. Ketika Jokowi membubarkan HTI di tahun 2017, kelompok agamis yang merasa sudah memenangkan pertarungan ini kagetnya luar biasa. Lagi pula kalau ini bendera HTI, apa sih salah HTI? Negara ini dirugikan apa oleh HTI? Tunjuk satu saja kerugiannya. Begini, bagaimana sistem pemerintahan kita, dasar negara kita itu harus diganti. Itu salah enggak? Salah kan? Salah enggak? Itulah radikalnya. Itu persoalannya. Di mana letak kesalahan bendera ini? Ini kalimat mulia. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lah kalau kita dipaksa menjauh dari agama kita, menjauh dari kalimat tauhid, ini kan sama saja ingin menjauhkan umat Islam dari agamanya. Patokan dasar dalam perjuangan Islam itu substansinya, bukan simbol-simbolnya, bukan namanya, bukan benderanya. Saya punya bendera tauhid banyak macam-macam. Nggak pernah saya melarang bendera tauhid. Tetapi bendera tauhid yang disalahgunakan untuk menekan orang lain, untuk menjelekkan orang lain, itu yang saya lawan. Terlihat jelas FPI dan HTI melakukan penyusupan. Sejak awal saya sudah mendapatkan kabar kalau tensi demo kali ini lumayan tinggi karena ada rencana balas dendam ke polisi.
track recordnya Ade Armando ini adalah seorang provokator ulung. Banyak apa yang disampaikan ini membuat gaduh. Yang menganggap gaduh pasti yang berbeda pendapat dengan Ade. Sama dengan Bang Novel juga dianggap gaduh bagi kelompok yang lain. Masalah wujud Islam rahmatan dan alamin itu kita sebagai contoh. Kita sebagai contoh. Kita sebagai contoh. Negara ini negara agama. Ade Armando berkali-kali agama dihina dan saya menjadi saksi. Sudah dibuktikan di pengadilan, sudah membuktikan. Percaya dengan pengadilan? Percaya, apalagi yang mau Anda percayai kalau bukan pengadilan? Jadi begini dulu. Apa sih motifnya sebetulnya itu orang mukul gitu? Kita juga nggak tahu nih yang mukul nih sebetulnya. Karena kenapa? Ade Armando sudah jelas jadi tersangka. Kalau polisi aja belum bisa mengungkapkan, ya aneh gitu kalau kita bisa mengungkapkan di sini gitu. Kita tuh cuma tahu itu bukan mahasiswa ya, Mas Eko ya, itu juga dari polisi. Langsung kemudian menjudge mendahului polisi. Nah, mungkin ada yang tersinggung, kalaupun tersinggung, tidak boleh persekusi kekerasan seperti kemarin. Dan kita lihat seorang dosen, teman baik saya, menjadi korban pemukulan bukan oleh mahasiswa, tetapi oleh simpatisan FPI dan HTI.